Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Medam semua? Semoga kalian semua beserta keluarga dan kami guru-guru kalian di sekolah berada dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita dapat segera masuk ke sekolah dan belajar bersama. Oke, pada kesempatan kali ini Medam akan menyampaikan pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang kecerdasan manusia dan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan dan mempelajari istilah-istilah yang ada pada bab 1 ini. Kita akan membandingkan siapa sih atau apa sih yang cerdas, siapa yang cerdas, komputer atau manusia. Oke. Nah, sebelumnya kita akan membahas otak manusia itu terdiri atas sel-sel khusus yang disebut neuron. Kumpulan neuron berfungsi untuk memproses informasi dan merespon suatu aksi. Nah, kalau komputer, otak komputer terdiri atas kumpulan sirkuit yang disebut mikroprosesor. Nah, ini gambar mikroprosesor yang ada di dalam komputer. Nah, inilah yang menjadi otak si komputer. Berbeda dengan kita, ya. Nah, kemudian sistem komputer itu terdiri dari 3 elemen penting. Nah, yaitu pertama kita, manusia. Manusia sebagai perangkat otak atau brainware. Kemudian, yang kedua, ada perangkat keras atau hardware. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak. Jadi si komputer itu hanya bisa berfungsi sistemnya jika ada 3 item ini. Ada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, tapi tidak ada manusia yang bisa menggerakkannya. Komputer itu tidak bisa berfungsi, atau manusianya ada tapi belum diinstal softwarenya, sehingga pengerjaan menggunakan komputer juga tidak bisa berlangsung. Atau manusianya ada, softwarenya sudah ada, namun ada satu perangkat keras, contohnya keyboardnya tidak ada. Keyboard adalah contoh perangkat keras, bukan? Nah, tentu pengerjaan menggunakan komputer juga tidak bisa terlaksana. Jadi si manusia bisa mengatur pengerjaan si komputer, walaupun ketika berhitung, menyimpan semua data, komputer lebih cerdas, lebih cepat, namun manusia memegang peranan penting pada sistem komputer ini. Komputer tidak akan ada artinya kalau tidak ada brainware si manusia. Oke, paham ya? Nah, contoh hardware, kembali Madam ingatkan, sebenarnya contoh hardware ini banyak. Dari kelas 1 kalian sudah mempelajarinya. Nah, Madam hanya ambil 2 saja ya. Nah, mungkin ini baru motherboard. Motherboard ini ada di dalam komputer. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ada hard disk. Nah, ini contoh gambarnya ya. Nah, kita masuk ke contoh software. Software juga banyak ya. Mungkin kalian pernah dengar Windows, komputernya Windows berapa? Windows 7. Nah, ini dia softwarenya ya. Ini lambangnya saja Madam ambil ya. Oke, kemudian ada CorelDRAW yang hobi membuat atau mengedit gambar, logo. Nah, kalian bisa menggunakan ini.
Nah, ini program Delphi ya. Nanti siapa yang hobi komputer bisa nih diutak-atik Delphi-nya ya. Oke, banyak lagi software-software yang ada. Photoshop misalnya, itu juga merupakan software ya. Ada Linux, itu juga sama seperti Windows, sistem komputer juga. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke kecerdasan buatan. Nah, atau bahasa asingnya artificial intelligence ya. Nah, ini harus sudah familiar ya. Nih, kecerdasan buatan sering disebut juga artificial intelligence. Oke. Nah, apa itu ya kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan memungkinkan komputer mempelajari keterampilan baru atau memecahkan persoalan tanpa instruksi. Mungkin kalian pernah bermain Facebook atau lihat orang tuanya atau orang yang lebih dewasa menggunakan Facebook, kemudian tag ya foto saya. Nah, ketika di tag itu berarti si komputer dia menggunakan kecerdasan buatannya ya. Jadi dia bisa mempelajari keterampilan baru ya untuk memecahkan persoalan tanpa instruksi. Nah, contoh lainnya yang sering kalian lihat artificial intelligence itu robot ya. Nah, jadi di sini Madam contohkan robot juga di sini ya. Oke. Nah, kira-kira itu saja untuk materi bab 1 ini. Silakan dibaca buku TIK-nya ya dari halaman 1 sampai halaman 6. Nah, kemudian tugasnya adalah jika selesai kalian menonton video ini, silakan kalian kerjakan soal latihan bab 1 dari halaman 7 sampai halaman 8 ya. Soal latihan bab 1. Oke. Demikian saja, semoga ilmunya bermanfaat. Madam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.